Jadi adat apa yang kita lakukan itu ya berdasarkan kepada syarak atau agama, dan agama itu sendirinya adalah kitabullah Al-Qur'anul Karim. Juga lengkap panduannya. Bab tentang akhlak saja, misalnya kalau Ramadan tahun lalu kita minta itu Bapak Datuk Maruhun untuk menyampaikan tentang sumbang 2 baleh ya Pak If. Ternyata tidak hanya anak-anak kita yang banyak sumbangnya, bapak-bapak pun komen dari materi yang Pak Datuk sampaikan kami, kok dari 2 baleh itu 3 baleh kami sumbangnya. Sumbang 2 baleh, tapi sumbang awak lakukan 3 baleh. Sumbang makan, sumbang duduk, sumbang mencaliek, sumbang berjalan, banyak awak nakane Bapak Ibu. Nah, jadi dalam bab kajian subuh tentang akhlak ini sedikit demi sedikit saya dan kita semua menyesuaikan dengan apa materi yang sudah kita sampaikan, agar akhlak kita sesuai dengan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW dalam Al-Quranul Karim, dan tentunya juga adat istiadat yang berlaku di tempat kita. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan melihat beberapa hadis berkenaan dengan adab berpenampilan. Ternyata penampilan kok tidak sembarang-sembarang ya Bapak Ibu. Ada lo adabnya ya. Jadi walaupun banyak mode, walaupun banyak gaya, ya banyak gaya nama kok. Kalau banyak gaya kok kalau di Minang lain lo artinya mah. Ya, banyak gaya mah. Boleh saja, tapi yang jelas jangan melanggar norma-norma yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul. Yang pertama, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukhannathina minar rijal wa mutarajjilati minan nisa. Rambu-rambu pertama yang harus kita ingatkan khususnya kepada anak-anak kita nih Bapak Ibu. Di zaman modern kini banyak gaya dan aneh-aneh. Nah, itu salah satu bentuk keanehan yang sudah diprediksi oleh Rasulullah dan dilarang oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengutuk laki-laki yang menyerupai perempuan, mukhannathina minar rijal, atau sebaliknya wal mutarajjilati minan nisa, perempuan yang kelaki-lakian. Ini kalau anak sekolah, mahasiswa banyak ya puji. Yo. Inyo laki-laki tapi melambai, lemah gemulai. Cara berpakaian, cara mengecek, cara berjalan agak ragu awak kalau misalnya lihat dari belakang. Kalau ditanya, siapa namo? Sari Pak. Sari Pak aku kumis, Sari Pudin Pak. Jadi ini sepertinya pengaruh Bapak Ibu. Ya, kalau kita lihat bintang-bintang K-pop Korea, ya, lihat ada Bapak Ibu tuh, anak-anak kita yang suka Korea tuh, rambut berwarna-warni, pakai anting. Kok le 2 balah anting rencak aja bentuknya kok sebalah. Ya. Kemudian bibir lipstiknya laki-laki. Pakai badak, tabala udah ibu badak. Muka putih, mulus, barasi. Ya. Ini laki-laki yang seperti perempuan. Baik dalam hal gaya, penampilan ataupun aksesoris-aksesoris yang dipakainya. Itu tidak bersyukur awak nama Bapak Ibu. Awak menjadi laki-laki atau perempuan, kok pilihan awak atau ketetapan Allah? Pilihan Allah. Kan tidak ada kuesioner dulu Bapak Ibu. Kan jadi laki-laki atau jadi perempuan keluarnya, Allah sih yang menentukan. Bahkan kita yang sudah berkeluarga, lah 3 anak laki-laki sadonya. Berharap bana nangkam perempuan nang kampe. Kira laki je datang lihat. Alhamdulillah. Tidak boleh mutuk-mutuk Bapak Ibu. Ya. Kalau beko anak bertiga laki-laki nang kampe diharapkan perempuan, ternyata nya laki-laki dia mengupe awak, nya laki-laki beko tapi tingkah lakunya seperti perempuan. Banyak kejadian begitu Bapak Ibu. Ya, jadi ini tidak boleh dalam agama kita. Atau sebaliknya, perempuan tomboy Allah Rabbi.
Apa tomboy itu betul? Padusi tapi gagah perkasa. Patang cari di Trans TV ada yang apa baru hijrah, anak pang. Padusi pakai jilbab, tatonya keluar sih kok. Masih nampak tato ya. Masyaallah ya. Padusi tapi tato. Perangai perilaku serupa laki-laki. Hobi serupa laki-laki. Itu tidak boleh. Makanya Bapak Ibu, dalam pendidikan Islam tarbiyatul aulad ya, Rasulullah sudah mengajarkan kalau anak kita laki-laki maka kita ajari dia berkuda, ajari dia berenang, ajari dia memanah. Supaya nyo tahu nyo laki-laki. Jadi memang kadang-kadang ada pola asuh kita yang salah sehingga anak laki-laki seperti perempuan, anak perempuan seperti menjadi anak laki-laki. Selanjutnya kata Rasulullah SAW, la'ana Rasulullah SAW ar-rajula yalbasu laisatul mar'ah wal mar'atu laibasu lisatil rajulin. Rasulullah melaknat laki-laki yang berpakaian seperti perempuan dan perempuan yang berpakaian seperti laki-laki. Biasanya banyak mencontohkan, mohon maaf Bapak Ibu-ibu, perempuan. Mau contohkan, misalnya Pak Wo, ya hari hujan, celana jeans Pak Wo, ndak karyang, yang ada rok ibu. Le berani Pak Wo pemantan ibu ke kantu, apa kisah lepo sentalu? Ndak berani Pak Wo. Tapi kalau ibu-ibu, ya rok ndak karyang hari hujan, ada serawajin bapak pakai situ. Tapi ibu ndak sikor, ibu tampil lain. Nah, dulu bapak ibu-ibu, sampai zaman orang-orang tua wak, padusi bercelana jeans itu aneh. Sebab dalam gambaran falsafah Minang anak bundo kanduang itu, ya pakai baju, pakai kodek, pakai kebaya. Tapi dek perkembangan zaman, ini konsep sosialnya bapak ibu, sesuatu yang sudah dibiasakan maka dia akan terlihat biasa. Cobalah perhatikan bapak ibu. Ada 2 orang perempuan nyanyi oto ke Jakarta. Ya, perempuan yang seorang laiko berjilbab, pakai baju panjang, pakai rok panjang, pakai kaos kaki. Perempuan yang sebelahnya itu pakai baju kaos pendek, pakai rok mini. Pas nanya di puloto, baa kecek perempuan yang tidak berjilbab kepada yang berjilbab yang pakai kaos kaki tadi, ndak ange ini agak cemeeh kayaknya Pak If. Mencari orang berjilbab panjang, baju panjang, pakai lo kaos kaki hari siang, paneh, indak lah biasa kecek uni na berjilbab tadi. Lampi-lampi ke Gunung Medan, hari lah malam, lah dingin, hujan pulo, ya. Di balik ada uni tadi, lihat ke sebelah, ndak dingin nih, ndak lah biasa. Jadi anak-anak perempuan dan anak-anak laki-laki kita, bapak ibu, itu kebiasaan saja. Ya, saya mencobakan ke anak laki-laki karena anggota tentara kedua semua dengan Pak Spadiman. Pak Spadiman 3 sampai ya, ada produksi seorang. Kalau anak laki-laki dibiasakan bersarawa pendek, bapak ibu, hanya keluar kemana-mana sarawa pendek itu. Tak malu gitu itu. Tapi kalau biasa celana panjang, sekali disuruh keluar pakai sarawa pendek, minta sarawa panjang. Anak-anak perempuan kita, kalau kita ajar dari kecil pakai jilbab, nah, kakek kalau mau ajar cucu tuh selalu pakai jilbab keluar, nampak. Cobalah ajak keluar. Tinggal sila jilbab tuh, enggak mau. Nah, ini otomatisnya itu Pak. Maka kita biasakan anak-anak kita berpakaian menurut yang semestinya. Laki-laki seperti laki-laki, perempuan seperti perempuan, ya sesuai dengan apa yang sudah kita sampaikan dari hadis tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, yang kedua, berpenampilan tidak boleh seperti orang-orang kafir. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ya'kulanna ahadukum bishimalihi wa la yashrabna biha fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu biha.
Janganlah kalian makan dan minum dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Itu akhlak setan tuh Bapak Ibu. Jadi mohon maaf nih Bang Kocan, kalau kita dalam table manner namanya ya. Nah, itu tidak ada yang tidak sesuai dengan kaidah Islam. Sendok tangan kanan, garpu tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Ini jelas hadisnya Bapak Ibu. Kata Rasulullah SAW, la yakulanna ahadukum bishimalihi. Tidak boleh makan dan minum dengan tangan kiri, dengan tangan kanan. Kalau tangan kanan awak kotor karena makan pakai tangan kanan, ya karena lado, dibantu dengan tangan kiri. Tetap dengan tangan kiri. Sedangkan makan dan minum. Nah, ini kadang-kadang kalau dalam istilah anak kuliah itu namanya westernisasi Bapak Ibu. Pembaratan. Jadi awak menganggap yang keren, yang hebat itu kalau sesuai dengan American Standard. Bapak Ibu, kalau yang ada acara di kantor, pergilah ke hotel. Kalau mengikut American Standard itu, kamar hotelnya tidak pakai sampai uduk Pak Bang Kocan ya. Kalau kamu uduk, nanyain kaki ke wastafel. Ini tidak ada keran sampai uduk. Yang ada shower. Baca uduk rumah. Uduk pakai shower itu pas masuk kaki, nanyain kaki ke teh. Kalau Pak bisa lah, kalau ibu baca dong. Tapi itulah yang dianggap hebat. Nah, makan, minum, berpakaian. Selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apa kata Rasulullah SAW? Innal yahuda wan nasara yabghuna fakhalifuhum. Sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani itu mereka suka menyemir rambut mereka, maka hendaklah kalian menyelisihinya. Menyelisihinya itu artinya jangan serupa je mereka Bapak Ibu. Kini itu nanti terjadi. Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dianggap kolot, aneh. Bapak Ibu, orang kalau agak ke Arab-Arabannya, tidak hanya tampang seperti Bang Kocan, tapi pakaian pakai gamis, ya, Sarawak agak sentiang seketek. Nah, itu di anak muda tidak masuk. Ya, ketinggalan zaman deh loh. Itu kecilnya bawah. Tapi kalau baju kahati ndak cukui ke bawah sentiang di tengah-tengah ba AC, nah itu mantap. Mahal beli itu. Coba lah Bapak Ibu. Baju kalau panjang murah beli, tapi kalau sentiang mahal beli. Semakin kaya orang, semakin ketek bajunya. Siapa mau yang punya Agung Podomogoro Group? Yang almarhum itu kalau setiap wawancara TV Pak itu jadi ada pakai celana panjang, tapi kekayaannya luar biasa. Tidak cukup lah piti untuk beli celana panjang atau kain sarung. Jadi Bapak Ibu, jangan biarkan anak-anak kita mengikuti gaya-gaya Barat. Karena Rasulullah sudah mengingatkan, kali pertama Islam itu akan dianggap ghuraba atau aneh, maka sekarang pun akan kembali aneh. Tapi beruntunglah orang-orang yang menjadi aneh. Anak remaja awak kalau berbusana takwa, rajin kamu saji, sumbayang rajin, itu dianggap aneh di kawan-kawan itu Bapak. Dibully di kawan-kawan itu. Tapi bahagiakanlah anak-anak kita, mereka itulah sebenarnya yang dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Termasuk salah satu sunnah, ya, tapi ini tidak sampai kepada level wajib ya Bapak ya, khususnya Bapak. Yahudi dan Nasrani itu mencukur jenggotnya, memanjangkan kumisnya. Maka kata Rasulullah pada hadis yang lain, selisihilah mereka. Kalau orang Islam cukur kumis, panjangkan jenggot. Tapi jangan Rasulullah Pak yang tidak berjenggot, kok sama Yahudi dan Nasrani, Anda tidak se-ekstrim itu Pak. Ini sunnah saja, supaya berbeda dengan mereka. Cuma yang tidak boleh adalah yang sesuai sunnah dicaci, yang melanggar sunnah dipuja-puja. Nah, itu namanya tabalik awak kini Bapak Ibu. Perilaku-perilaku orang yang berusaha menunaikan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah itu dianggap aneh. Tapi kalau melanggar Al-Quran dan Sunnah itu dianggap hebat. Nah, itu tabalik pasang namanya. Ini sudah jelas perintah dari Rasulullah SAW. Tidak hanya di Jawa Bapak Ibu. Kalau dalam sejarah Minang Amba baca, ulama-ulama kita tuh dulu itu pakai kain sarung.
lebih kurang model gaya Kiai Ma'ruf Amin lah ya. Tapi kini kalau wak cubo lo kakan tua Pak ya, pakai ken sarung ko agak buruk jadi orang kawat. Di malu lah kanai ya Pak. Ala pindah lo aluan politik nampaknya. Abang aja lo politik Bapak Ibu. Ini kan sarung tu tak ada politik. Celah Buya Hamka, Buya Abdul Salim, KPBB atau semacam tu, itu gayanya. Bahkan dulu saking ekstrimnya, kalau orang pakai celana panjang itu namanya pentalon ya Pak. Pentalon. Nah, itu dianggap meniru penjajah. Kolah tamakan ajaran kolonial. Nah, cuma kini nang kolonial pun nan dipuji-puji, nan dilanjutkan. Ya. Salah satu ajaran kolonial diajarnya pribumi ko Panjat Pinang. Nah, kini di di tepi jalan diambilnya wadek pemuda. Dia minta piti, dia akan membuat lomba Panjat Pinang. Nah, bagi sumbangan. Nah, tapi kalau majak ke musaji atau musalah, ya luar biasa susah. Nauzubillah. Yang ketiga Bapak-bapak Ibu, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu Rasulullah SAW sabda, Rasulullah melihat seorang anak yang telah dicukur sebagian rambutnya dan sebagian yang lainnya dibiarkan. Anamunya tuh Bapak Ibu, ini bercukur habis rambut kau tapi batinggan di atas teh. Kalau enggak di belakang. Aku apanya nanele atau anaknya namodis kurang tahu. Jadi yang ketiga Bapak Ibu, tidak boleh mencukur rambut sebagian ya, kemudian yang lain jadikan jambul atau bahasanya itu kuncung, jambul. Enggak boleh. Kemudian dalam hadis ini dikatakan apa perintah Rasulullah kepada anak tersebut? Ihlikuhu kulluhu awisrokuhu kulluhu. Cukur semuanya atau tinggalkan semuanya. Nah, ini banyak nih sekarang Bapak Ibu, mungkin kau ikut bintang sepak bola atau artis atau apa, kamu pernah dia mencari lah dicukur rancak-rancak lah ratus adanya tuh itu mau dicakar kucing dari muka kau sampai ke belakang sebelah. Nah, bagaris tigo sih kau gitu. Nah, sampai ke belakang. Apa namanya itu Pak teman? Skin namanya itu ya. Itu dari malu dapat mode itu. Baklo cara membuatnya tuh. Bukan untuk wak tiru ya, tapi baklo cara mencukurnya mode itu. Apaknya mantannya pakai cukur? Atau kira-kira menurut Bapak Ibu sianan ele sauna itu. Anak nan terlalu modern atau apa yang tidak tahu dikaji. Nah, jadi mulai dari sekarang tidak boleh ya Bapak Ibu ya. Jadi kata Rasulullah, ihlikuhu kullu awisrukuhu kullu. Kalau potong rambut, potong sadonya, Anda tinggalkan sadonya. Tidak boleh pakai kuncuk ataupun pakai jambul itu. Nah, ini begitu detailnya perhatian agama terhadap kita. Nah, itu mungkin tadi tentang anak-anak ya. Kemudian satu lagi Bapak Ibu, ini ibu-ibu biasanya banyak melakukan. Apa kata Rasulullah SAW? La'anallahul washimati wal mutamasimati wal munammisati wal mukhalliqati li husnil mughayyirat. Allah mengutuk seseorang yang membuat tahilalat. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu nah baru pertama mendengar hadis kok, atau lah pernah mendengar tapi masih melakukan, mudah tidak kita ya, tapi kalau ada temannya atau saudaranya, tolonglah sampaikan hadisnya. Hadisnya sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Allah melaknat orang yang membuat tahilalat. Alulah tujuannya dibuat tahilalat kok Bapak Ibu. Meniru Elvi Sukesi. Rano Soekarno. Tahilalat kok ndak do aslinya tapi babuek. Batiru. Tidak boleh. Kemudian kata Rasulullah, dan termasuk orang yang dimintai tolong untuk membuat tahilalat. Ini macam-macam Bapak Ibu ya. Kalau seandainya tidak ada tato, dibuat tato, tolong orang buat tato. Atau keduanya kanai. Tidak ada tahilalat, dibuat tahilalat, keduanya kanai. Dan kata Rasulullah SAW, Allah juga melaknat wal mutama nisoti, artinya orang yang mengerok alis mata. Ada ibu ya, alis mata ko, lah rancak-rancak dia gila Tuhan supaya tidak masuk air hujan atau keringat ke dalam mata, maka ditahan.
ada irigasinya dia teh supaya tidak masuk ke mata awak. Itu pakai rok habis. Setelah itu ganti spidol. Pewarna alis mata. Itu juga tidak boleh Bapak Ibu. Nah, begitulah kesempurnaan dari agama Islam, dari hal ibadah, muamalah sampai penampilan pun kita diatur. Tinggallah sekarang bagi kita lagi Bapak Ibu bagaimana menyesuaikan diri dengan apa-apa yang sudah diatur oleh Allah dan Rasul-Nya. Percuma saja kita mengaku umat Islam tapi kita akhlaknya tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Oh ya, ada satu lagi untuk bapak-bapak ya. Kalau ibu-ibu ini ceramah kok enggak keluar snacknya Bapak. Untuk bapak-bapak, khusus kita yang sudah berusia 30-40 tahun ke atas, ada perintah khusus dari Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? La tanfikus syaibah fa innahu nurul muslim yaumal qiyamah. Kata Rasulullah dari Amr bin Syuaib dari ayahnya, Rasulullah bersabda, janganlah kalian semua mencabut uban, karena sesungguhnya uban itu merupakan cahaya pada hari kiamat. Bapak Ibu, usia 40 tahun, kalau fisik itulah sampai di puncaknya, maka berikutnya dia akan menurun. Cobalah Bapak Ibu, kalau dulu Pak Jeki mungkin 40 kali lapangan itu santai saja. Tapi kalau usia 40, biasanya kalau pemain bola itulah gantung sepatu. Kalau petinju itulah gantung sarung tangan. Kalau awak untung tidak gantung spidol ya Pak Jeki ya. Tidak disuruh dek kalau sekolah atau gantung spidol. Ya, karena penurunan fisik. Salah satu yang menurun dari fisik kita adalah pigmen pewarna rambut dan kulit kita itu menurun. Sehingga rambut yang dulunya dunia hitam lah mulai meninggalkan dunia hitam menuju dunia putih. Maksudnya laba kurang dan hitam kok. Nah, kalau Pak tidak nampak yang hitam dan putih ya. Nah, ibu-ibu juga begitu. Tapi secara spiritual 40 tahun itu adalah kematangan spiritual. Nabi dan Rasul itu rata-rata 40 tahun. Nah, kalau orang barat mengatakan life begin at 40. Hidup itu mulai dari usia 40 tahun. Karena secara rohani kita itu sudah lebih matang. Nah, cuma kadang-kadang Bapak Ibu, kematangan rohani tidak berbanding dengan kematangan jasmani. Orang kadang-kadang kecewa, merasa tidak gagah lagi, merasa tidak cantik lagi ketika uban sudah tumbuh di kepala. Maka apa yang dilakukannya? Maka banyak orang yang mencabut atau juga menyemir rambutnya. Kalau menyemir Bapak Ibu ya, mewarnai rambut. Dan ini secara khusus Rasulullah SAW mengatakan itu tidak boleh. Memang pernah dalam sejarah Rasulullah membolehkan sahabat menyemir rambut dan jenggot dalam situasi yang berbahaya, perang. Pasukan Islam kok usianya sampai 40 kateh Bapak Ibu. Lah tua-tua. Rambut jejangguit lah putih. Kalau dibawa perang itu strateginya menggentarkan musuh. Nah, kalau kan menggentarkan musuh pakaian lengkap, mudo-mudo. Kalau sampai 60 mu, rambut lah putih, jangguit lah putih. Dari jauh saya galak musuh mencelit. Kata Rasulullah, boleh disemir, tidak boleh dengan warna hitam. Nah, waktu itu sahabat ada yang menyemir dengan warna kuning, ada yang dengan warna merah. Itu agak gagah ya setiap pasal. Agak ragu ya orang menceliknya. Kalau Pak Zal semir rambutnya warna merah, agak ragu ya nggak tahu celiknya. Agak berang wak setiap kan, rambut merah, mata merah deh. Tapi kondisinya berbahaya seperti itu. Pertanyaan saya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu adalah, lah dojo kondisi parang begitu kini, sehingga harus menyemir rambut awak dengan warna merah atau warna kuning. Tidak ada. Bahkan yang lebih berbahaya lagi Bapak Ibu, kalau disemir itu bahannya itu sulit kita cari. Apa namanya dari Arab tuh, oleh orang-orang India, acar, inai, apa namanya itu, yang bisa masuk air ke situ. Sulit itu kita cari. Bahannya seperti nanti cat yang tidak membuat rambut kita basah. Kalau berwudu bolehlah rambut yang lain yang dibasuh bisa. Tapi mohon maaf, kalau kita mandi janabah, mandi besar, sehelai rambut yang tidak kita cuci akan menghalangi kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah Bapak-bapak, Ibu-ibu,
makna kata Rasulullah bahwasanya yaumal qiyamah akan menjadi nur itu ada dua. Makna sebenarnya atau makna majasi. Kalau kita nanti beruban, memang kita pahami besok di kiamat bercahaya. Tapi makna lainnya adalah kalau kita beruban, tagak awak di muka camin, ira tua mah. Manga aja lah duit karo koko. Rencaklah beribadah lah. Setiap kali sembahyang diingetin orang di grup WA, ayo kita sholat. Nah, awal ulang tahun ke-60 mah rambut lah putih, kumis lah putih. Tapi kalau bapak-bapak ibu-ibu cat rambut, cat kumis, cat jenggot, tagak di muka camin, ayo gagah, ayo mudo, ayo lamo le kau mah. Nah, ya. Happy je lah dulu. Ndak takkan aku saji bapak. Itu tanda-tanda yang dikirim oleh Allah kepada kita. Maka sebab setiap kali baca min takanai duit kamati, itulah nanti yang akan menjadi cahaya di yang akhir. Karena awak rajin beribadah. Nah, ibu-ibu itu juga. Ya. Malaikat Israel itu Pak ibu-ibu ndak bisa awak kicuh dengan make up awak. Patang ada yang lihat di YouTube itu viral itu seorang perias bisa merias nenek-nenek usia 65 tahun seperti usia 17 tahun. Nah, nenek-nenek siko kalau ada ingin coba-cobalah. Ya. Tapi malaikat Israel ndak lupa tu doh. Kok nenek kalau 65 tahun mau. Dua hari dicabut. Mau dia pun gayanya ke dicabut malaikat Israel. Jadi apa-apa jadi ibu, tidak usah kita tipu diri sendiri, orang lain dengan merubah penampilan kita, mencat rambut, mencabut uban, biar sajalah. Kira-kira motivasi orang mencabut uban tuh bapak ibu? Tidak ada, mungkin karena ingin tampil lebih muda. Karena orang banyak nan berang kalau dikecean kalau latu, tapi kalau dikeceannya masih muda, itu yang senang hatinya. Jadi ini akan menjerumuskan kita. Baiklah Bapak Ibu, itulah mudah-mudahan apa-apa yang sudah kita sampaikan tadi termasuk bagi saya menyampaikan bisa menjadi perhatian bagi kita bersama untuk kita terapkan bagi pribadi, keluarga dan juga anak-anak kita. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya silakan Pak. Salam. Perempuan atau sebaliknya? Bagaimana dengan orang yang terlahir mulia ya. Bapak Ibu, ada memang di dalam Al-Quran Ar-Rijal, An-Nisa dan Khunsa. Nah, Khunsa koko di antara, ndak laki-laki, ndak perempuan. Tapi secara kajian genetis yang membaca Bapak Ibu, orang itu tuh ini enggak 50-50 tuh. Ada kecenderungannya yang lebih berat entah ke laki-laki, entah ke perempuan. Maka kita juga tidak melihat itu sebagai sebuah takdir, tapi merubah takdir dari yang buruk kepada yang lebih baik. Maka orang yang terlahir sebagai waria itu mestinya memilih untuk menjadi laki-laki atau perempuan. Nah, jadi Bapak Ibu, kadang-kadang kita lihat di tengah-tengah masyarakat kita, profesinya malahan diakomodir oleh media. Itu yang menyebutnya yang jadi penyakit Bapak Ibu. Waria ko adalah kontesnya, ajang kecantikan waria. Untung saja di Indonesia tidak dilegalkan. Sama dengan ajang Miss Universe Bapak Ibu. Amba mengkaji secara bahasa, universe itu artinya alam jagat raya. Baik alam nyata ataupun alam gaib, hantu belau, setan, kuntilanak atau universe. Nah, jadi kalau Miss Universe berarti itu ratu segala macam makhluk. Nah, ratu hantu, ratu kuntilanak, genderuwo itu nyoto. Jadi lah betul tuh Bapak. Nah, kalau ajang-ajang Miss Universe itu salah, tidak betul. Kalau yang di dunia aku namanya World. Nah, makanya dulu nyebut Miss World. Ya. Nah, itu dunia nyata. Jadi waria ini Bapak Ibu sebenarnya secara medis dia itu berat ke laki-laki atau ada yang berat kepada perempuan. Jadikanlah dia salah satu itu. Nanti repot juga dia tuh Pak. Kalau misalnya nyo sekolah atau nyo mengisi data kependudukan, pilihannya itu laki-laki dan perempuan. Tapi kalau di luar negeri, males,
females, others. Nah, ada lo difasilitasi Pak, laki-laki, perempuan atau yang lain. Nah, yang lain kok aku lah. Nah, ya secara sederhananya apa yang Al-Quran dan Sunnah katakan kita patuhi, apa yang dilarang kita tinggalkan. Jadi kesimpulannya ikuti mana yang dominan dari, karena mohon maaf secara alat kelamin dia itu kan punya sebenarnya Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi kita arahkan dia untuk mengikuti mana yang lebih dominan dari gender. Yang tidak boleh itu merubah kok. Jadi terlahir sebagai laki-laki kemudian merubah menjadi perempuan. Ada pula operasinya. Terlahir sebagai perempuan merubah menjadi laki-laki. Ada pula operasinya. Itu merubah ciptaan atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup, alhamdulillah kita sudah dengan doa perut majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.